Oke, kita akan bahas 13 saham yang pada 4 Oktober ini mengalami kenaikan tertinggi. Yang pertama adalah ada Vico, Victoria Investama. Victoria Investama ini naik 34,8%, sangat tinggi sekali. Kalau kita lihat trennya, dia beberapa hari yang lalu sempat naik terkait RUPS dan sekarang sudah disetujui RUPS untuk Raikisu dan juga pembelian saham Bank Victoria Syariah sehingga menjadi pemegang saham kendali 80%. Kita tahu bahwa Bank Syariah sekarang ini sedang booming ya di tengah orang tumbuhnya kaum pengusaha dari kalangan taat beragama sehingga bank syariah pun juga dianggap mempunyai potensi yang baik. Yang kedua adalah BRMS. BRMS ini terkait dengan tambang emasnya yang sudah mulai beroperasi gitu ya. Maksudnya sudah trial. Kemudian ada asuransi. Ini adalah saya sarikan saja supaya cepat ya. Yang tertinggi adalah Vico, BRMS, ASMI, PALM, BABP, ini MNC Bank, sudah pernah saya singgung beberapa hari yang lalu. Kemudian ada IBM Investama, yang terkait juga. Kemudian ada APEC, Trimegah Sekuritas. Trimegah Sekuritas ini juga efek dari bergabungnya Boy Thohir ya. Emang efek itu kadang nggak langsung instan, beberapa hari kemudian. Tapi menurut saya saham ini juga sudah turun cukup dalam, jadi wajar untuk naik. Kemudian ada Inco atau Vale. Dari saham yang mengalami kenaikan tertinggi ada di sektor finansial ya, sektor finansial ternyata aturan Bank Indonesia agar bank memiliki modal bersih minimal 3 triliun itu cukup membuat bank-bank kecil seperti ini. Ini kalau kita lihat ASMI, ASMI itu bukan bank asuransi ya. BABP 1,5, ini belum, price book value-nya emang 0,74 tapi nilai bukunya belum mencapai 3 kalau dihitung-hitung ya. Dan ini menurut saya masih potensial. BABP ini kayaknya nggak mungkin kalau dia turun kelas jadi BPR gitu karena ya MNC Group kan juga gede gitu ya. Jadi kalau kalian mau ikutin ini silahkan. Nanti kita bahas selanjutnya di trennya ya. Kemudian Bumi Resources, Bumi ini emang sedang terjadi restrukturisasi besar-besaran terkait swap utang ya. Price book value-nya pun juga masih rendah sekali ini karena ekuitasnya tiba-tiba melonjak tinggi karena swap dari utang gitu ya. Dan saya pikir ini cukup bagus, apalagi didukung oleh harga energi yang tidak akan turun dalam waktu yang dekat ini. Kalau kita lihat ini pertama ada finansial, kemudian basic energi, basic material, kemudian energi, consumer cycle. 3 besar ini sebetulnya cukup berbicara bahwa ekonomi pada akhirnya akan bangkit karena basic material ini ya dasarnya industri itu hulunya dari basic material tersebut. Kemudian kalau kita lihat total asetnya, tren total asetnya. Yang pertama paling tinggi itu BRMS 15,76. Ini penting sekali ya. Beta linear total aset FOGI ini menjadi pertimbangan bisnis. Saya pakai pertimbangan yang kuat karena ini menunjukkan bahwa perusahaan sedang berkembang. Tapi tetap saja kita cek di tren
atau kenaikannya sudah sejauh apa. Kalau memang sudah terlalu tinggi ya mungkin stagnan gitu ya. Oke, langsung saja kita lihat di sini. Ini tren 30 hari, ini tren 400 hari. Tren 30 hari yang paling tinggi ini ada di SMDM 4,35. Iya, tren beta liniernya ya. Kemudian ada BMM. Kalau dilihat di sini terlihat bahwa BRMS ini masih belum menampakkan diri. Walaupun di 400 tren BRMS itu sudah peringkat 2 ya. BRMS Bumi ini satu grup Bagri Brothers ya. Saya pikir ini patut mendapatkan porsi perhatian yang lebih. IBMM ini terkait investasi. Kemudian Indi ini karena dia masuk ke industri mobil listrik, kemudian SMDM. Jadi kalau kita sarikan ini, BRMS Bumi ini masih berpotensi bagus, sedangkan Bumi ini gini ya, kita tidak menutup mata bahwa Bumi grup Bakri ini agak gimana ya, nggak enak diomongkan di sini. Oke lah, intinya saya tidak mau terlalu ngomong tajam gitu ya, tapi nggak ada gunanya. BRMS Bumi ini cukup potensi dengan catatan. Kemudian Indi ini terkait ya mobil listrik gitu. Kemudian Inco secara tren jangka panjang BRMS Bumi ini sudah cukup bagus. Kalau kita lihat BRMS Bumi ya sudah naik dan dia cukup turun. Di sini belum ada lagi karena dia trennya sedang turun memang. Bumi minus ya, minus 2,08%, cukup dalam minusnya berarti. Dan di harga 153 saya pikir dia bisa di harga 200 lebih. Kemudian BRMS ini bisa jadi kayak Merdeka Group ya, MDKA ini. Tapi ya kita lihat saja nanti hasil tambangnya ini memang benar-benar meyakinkan enggak. Kalau meyakinkan berarti ya BRMS ini sudah minus 2,16 di 30 hari ini cukup bisa diperhitungkan. Karena memang ya ini sudah koreksi padahal ini menjelang informasinya menjelang operasional tambang emasnya sudah mulai trial kalau nggak salah beritanya. Jadi ini saja saham-saham yang hari ini naik cukup tinggi dan sepertinya memberi clue hari ini yang keluar ini cukup bagus. Boleh kita pilih salah satu saja. Karena saham itu kesabaran gitu ya. Oke, thank you. See you next time. Jangan lupa like and subscribe supaya saya bisa tayangkan terus video ini. Thank you.